Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pengaruh negatif dari iptek tersebut berdampak pada beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan terakhir aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dari aspek politik oleh teman saya. Politik sendiri memiliki pengertian, yaitu seni dan ilmu untuk meraih kekuatan. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Selanjutnya, aspek ekonomi. Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang. Adapun kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin mendesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak-pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Akan ditimbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa monopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari sosial budaya. Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Jadi, sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa dampak negatif pada aspek ini, yaitu kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut ini. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri,
serta memandang orang lain tidak terlalu ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik, pengemis, pengamen, dan sebagainya. 4. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. 5. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. 6. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 7. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu aspek hukum, peraturan, dan keamanan. Pengertian dari aspek hukum sendiri adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Aspek pertahanan dan keamanan adalah kondisi dinamik kehidupan manusia dengan rasa aman dan membina potensi kekuatan wilayah dalam semua aspek kehidupan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini diantara lain menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Itulah tadi penjelasan dampak negatif dari berbagai aspek yang telah dijelaskan oleh beberapa teman saya. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.